Insyaallah maghrib pukul 6 lebih 4 menit. Ya, ada waktu 15 menit lagi insyaallah, kurang lebih. Kita manfaatkan untuk penambahan wawasan keislaman kita, menambah pahala di Ramadan di penghujung dengan tadabbur ayat Al-Quran, tadabbur bacaan sholat, juga refleksi saum kita yang sudah kita laksanakan selama 28 hari. Insyaallah besok memasuki malam ke-29, 30, mudah-mudahan lebarannya hari mau hari apa Ibu? Ahad atau Senin? Senin saja. Jadi bagi Senin mah lengkap 30. Bagi Ahad 2 sarapan. Ya kumaha rame. Ramena Senin, ramena Ahad. Insyaallah mudah-mudahan seragam. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi tawwala a'marana wa sahhaha jasadana wa ballaghana ila akhir syahri Ramadan. Wassalatu wassalamu ala khairil anam sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi al-kiram wa man tabi'ahum bi ihsan ila akhir al-ayyam. Allahumma ftah bainana wa baina qawmina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Hadirin kaum muslimin muslimat yang sama-sama mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Ramadan insyaallah tinggal beberapa hari lagi. Artinya kita akan segera meninggalkan bulan yang sangat kita cintai, bulan yang luar biasa, bulan yang kita dambakan setahun sebulan dalam setahun, namun ternyata harus segera meninggalkan kita. Tentu rasanya baru kemarin kita melaksanakan munggahan, sekarang sudah di penghujung. Tidak terasa karena kita alhamdulillah diberikan kesehatan, diberikan keberkahan, diberikan keamanan, kenyamanan, sehingga kita bisa khusyuk beribadah selama Ramadan sampai kita merasakan kekurangan waktu untuk melipat gandakan kembali, untuk menambah puji-puji amal soleh kita kembali. Namun mudah-mudahan sekalipun kita sudah berada di penghujung, nilai-nilai Ramadan, spirit ibadah Ramadan jangan sampai berkurang. Ramadan boleh berlalu, tapi amal soleh yang sudah kita latih melalui Ramadan jangan pernah putus, jangan pernah kendor, jangan pernah hilang. Jadi amalan-amalan di Ramadan itu sebagai titik awal untuk meningkatkan kuantitas ibadah kita. Maka kalaulah Ramadan kita sudah dilatih qiyamul lail, spirit qiyamul lail, nanti di luar Ramadan jangan pudar. Terus lanjutkan qiyamul lailnya, sesemangat kita sholat tarawih. Kemudian kita bersaum selama 30 hari atau 1 bulan. Lanjutkan lagi dengan siang-siang sunnah, minimal Senin dan Kamis. Insya Allah pahalanya juga luar biasa. Kalaulah di malam hari, siang harinya kita tadabbur Al-Quran, membaca Al-Quran dengan penuh semangat, maka nanti di bulan Syawal dan bulan berikutnya tetap semangat untuk membaca Al-Quran. Jangan hanya kita semangat membaca Al-Quran di bulan suci Ramadan, pas di bulan-bulan berikutnya lemah lagi. Jangan sampai kita semangat qiyamul lail di bulan suci Ramadan, pas di bulan lain kita lembek lagi. Jangan sampai kita semangat untuk belajar, untuk berjuang, untuk bekerja, untuk menahan hawa nafsu di bulan Ramadan, maka di bulan Syawal pun harus tetap kita menahan hawa nafsu. Jangan sampai pas di bulan Syawal nafsu tak lagi istri, nafsunya tambahkan sampai jangan. Karena itu bukti bahwa kita
Berhasil atau tidak berhasilnya Ramadan kita bergantung pada nanti sesudah Lebaran, apakah amal soleh kita semakin meningkat atau melempem. Kalau melempem berarti kurang sukses kita Ramadan. Kalau semakin meningkat berarti tarbiyah didikan Ramadan telah sukses. Hadirin yang akan Allah Subhanahu wa taala, masih mentadaburi sholat kita. Mudah-mudahan nanti di Ramadan, di bulan Syawal nanti sholat kita tambah khusyuk. Bukan sekedar pelafalan rutinitas, bukan sekedar gerakan-gerakan rutinitas, tapi setiap gerakan mengandung makna bagi kehidupan kita. Setiap bacaan yang kita baca mengandung makna, nilai tarbiyah bagi kita, nilai perubahan pada perubahan sikap kita. Karena sholat itu sebagai wasilah saja, hasilnya adalah perubahan perilaku. Sholat yang sukses adalah tanha 'anil fahsya'i wal munkar, mampu mencegah perbuatan keji dan mungkar pada diri kita. Kalau kita sebelum menjadi ahli ibadah, ahli sholat, kemungkaran-kemungkaran masih menjadi bagian dari kehidupan kita, amal-amal buruk, kemaksiatan masih bagian dari kehidupan kita, maka ketika kita sudah beribadah dengan sholat yang khusyuk, mudah-mudahan semua keburukan sudah berubah menjadi kebaikan. Akhlak yang tadinya buruk menjadi berakhlak baik. Yang tadinya kurang semangat takarrub kepada Allah, sesudah kita biasa sholat dengan tadabbur bacaannya, maka sholat kita tambah khusyuk dan tambah merubah terhadap sikap kita. Pada minggu yang lalu atau pada hari yang lalu kita sudah sampai pada bacaan iktidal. Bacaan iktidal, sami Allahu liman hamidah. Ini doa. Jadi ketika kita mengatakan sami Allahu liman hamidah, jangan malu. Ini sedang doa. Doa apa? Mohon ya Rabb, perkenankan doa kami. Jadi sami Allah itu mohon Allah mendengarkan keluhan kami, mendengarkan jeritan kami, mendengarkan doa-doa kami. Mohon Allah mengijabah. Itu sami Allah liman hamidah. Semoga Allah mendengar terhadap keinginan, terhadap doa, terhadap harapan semua orang hamidahu yang memujinya. Kita termasuk di dalamnya, termasuk man hamidahu. Kita termasuk orang yang terus memuji Allah. Mulai dari takbir kita agungkan Allah, mulai dari kita baca doa kita Allahu akbar kabir wa subhanallah bukratan wa asila, mengagungkan Allah. Kemudian masuk surat Al-Fatihah, kita memuji lagi Allah, mengagungkan Allah. Maka ketika iktidal, ingat bahwa man hamidah itu adalah kita yang tadi sudah bertakbir, yang tadi sudah kita membaca tasbih, yang tadi kita sudah membaca hamdalah Fatihah. Itulah kita yang memuji Allah. Maka sami Allah liman hamidah, semoga Allah menerima, mengabulkan doa kita, karena kitalah orang yang memuji Allah. Kemudian kita ucapkan Rabbana wa lakal hamdu, kita puji kembali. Rabbana wahai Rabb kami, laka hanya milikmu alhamdu segala puji. Kathir apa? Mil'us samawati wa mil'ul ardi, sepenuh langit pujian, sepenuh langit pujian, sepenuh bumi pujian, sepenuh alam yang tidak kita ketahui, yang Allah ketahui, itu semua milik Allah. Pentingnya kita mengembalikan puji kepada Allah agar kita tidak pujian. Itu. Sebab berat kalau pujian itu segala-gala minta dipuji, segala-gala minta dipuji. Sekali orang menghina langsung dawan putus asa. Itu bahayanya kalau pujian. Tapi kalau kita sudah ikhlaskan segala pujian yang milik Allah, ketika kita dipuji biasa-biasa saja. Kenapa? Karena Allah sedang memberikan peluang bagi kita untuk dipuji orang. Orang memuji kita bukan berarti kita sempurna, bukan berarti kita hebat prestasinya, bukan berarti kita itu orang yang tinggi, bukan. Orang memuji kita itu hanya lantaran Allah menutup aib kita. Sebab orang lain pada tahu kekurangan kita, nggak akan ada yang puji. Maka ketika ada orang yang puji, kembalikan alhamdulillah, nuhun Gusti, lamun Gusti ngabeja biasa menyingkap aib saya, nggak akan ada orang yang puji.
Oleh sebab itu kita bersyukur, kita dipuji orang karena Allah menutup aib kita. Mudah-mudahan selamanya aib kita ditutup oleh Allah SWT, lalu kita isi dengan amalan-amalan terpuji. Maka insya Allah pujian kepada Allah menjadi bagian dari upaya untuk kita meningkatkan perilaku yang terpuji. Nah, ketika kita mengembalikan pujian kepada Allah, keuntungannya ketika kita dihina tidak langsung putus asa. Sebab apa? Ya, pantaslah saya mah dan tidak sempurna. Pantaslah hanya Allah yang maha sempurna. Kalau saya kurang wajar karena saya manusia. Tapi kita kalau dihina itu dimanage penghinaan itu. Kalau orang yang mengembalikan pujian kepada Allah, kalau dihina itu dimanage penghinaan supaya menjadi suatu spirit untuk meningkatkan. Oh, pantasan aku dihina dan kurang dia, maka kita tutupi kekurangan itu. Coba kalau tidak ada orang yang menghina kita, kita merasa hebat terus, padahal kita banyak kekurangan. Tapi ketika ada orang yang menghina kita, mengkritik kita, itu berarti orang mengetahui kelemahan kita. Sebab kita masuk ke apa, jadi kita banyak kelemahan. Hanya orang lain yang tahu. Maka ketika orang lain menghina kita, ketika orang lain itu mencaci, ketika orang lain itu mengkritik, maka orang yang senantiasa mengembalikan pujian kepada Allah, dia akan jadikan kritikan sebagai titik awal untuk mengubah diri supaya lebih sempurna. Maka orang yang senantiasa menerima kritik, dia akan lebih maju daripada yang mengkritiknya biasanya. Orang yang senantiasa bisa memanage penghinaan karena kekurangan, maka dia biasanya akan lebih maju daripada orang yang menghina. Sering di dalam kehidupan terjadi. Kita dihina-hina, kita bangkit, ternyata yang menghina malah tidak pernah sakit, sebab dia akan teratur. Sebab orang kalau menghina itu artinya apa? Dia sibuk untuk melihat aib orang, lupa pada aib diri. Itu kerugiannya. Orang yang banyak menghina orang lain itu kerugiannya dia tidak bisa mengangkat aib sendiri. Akibatnya dia lemah, dia kurang terus, dia tidak ada yang kritik, dia sibuk untuk melihat aib orang lain. Sementara orang lain yang aibnya dilihat oleh dia terus meningkatkan kualitas hidupnya, akhirnya orang itu lebih maju daripada orang yang tidak menghina. Gitu ya. Nah, teman-teman saya menjadi profesor, menjadi rektor, gara-gara dihina. Gara-gara dihina oleh seniornya, dia bangkit. Akhirnya seniornya kalah. Kenapa? Karena dia bisa memanage penghinaan. Itulah. Apa? Cara cuaca ya. Kita pemikirannya. Ya, berpacu dengan juga. Cara pemikiran. Cara pemikiran. Baik Bapak Ibu, mudah-mudahan masih terdengar suara saya. Kita lanjut pada tadabbur bacaan duduk dan tadabbur sujud. Ini kadang-kadang sering dilupakan bahwa duduk di antara sujud bacaannya sujud inti dari sholat. Jadi inti permohonan karena makna sholat adalah doa. Inti doa adalah pada duduk di antara dua sujud. Tapi karena kita khusyuk sampai akhirnya tidak pernah mengerti apa doa di antara dua sujud. Padahal itu doa satu jagat. Itu doa yang kita harap-harap. Kenapa kita mentakbirkan Allah, membesarkan Allah, memuji Allah? Kenapa kita lumpuh sampai sujud kepada Allah? Karena mau meminta kepada Allah. Jadi kita mengawali permohonan dengan memuji dulu Allah, mengagungkan Allah, mensucikan Allah. Apa? Supaya kita diperkenankan doa, supaya kita diperkenankan oleh Allah. Inti doa kita justru adanya pada duduk di antara dua sujud. Apa bacaannya? Doa ibadah. Rabbi sujud, wa rahmati, wa syukur, wa fa'ni, wa syukur, wa syukur, wa afi, wa fa'ni.
Sehingga akhirnya saunya hanya memudahkan makan saja dari siang kepada malam. Jadi banyak orang yang saunya tidak memberi manfaat apa-apa. Kata Rasul, "Rubba shaimin laisa lahu min siyamihi illa al-ju'al atas." Banyak orang yang sahur tidak mendapatkan apa-apa kecuali haus dahaga. Salah satunya tidak mendapatkan ampunan Allah. Maka kita jangan lengah terus istighfar selama Ramadan. Terus kita memohon ampun, memohon taubat kepada Allah agar selepas Ramadan kita dapat ampunan Allah. Salah satu doa minta ampunan Allah ketika doa yang dalam sujud. Allahumma inni ya Rabb, Tuhanku ampuni dosa. Yang kedua apa yang kita minta di luar hati, ya Rabb, curahkan rahmatmu kepadaku. Jika doa luar biasa ibu bapak, jangan diremehkan doa di antara dua sujud. Ada tujuh yang kita minta. Satu minta ampunan doa ini. Dua kita diberikan rahmat warahmatullahi. Yang ketiga yang tadi lupa, wajibun sempurnakan kekurangan kami ya Allah. Ibadah kami memang belum sempurna ya Allah. Niat keikhlasan kami kadang-kadang sempurna ya Allah. Cara ibadah kami yang kadang-kadang syarat rukunnya tidak tepat ya Allah. Wajibun disempurnakan ya Allah. Sampai kekurangan ibadah kami ya Allah. Itulah wajibun. Cukupkan segala kekurangan kami. Jadi kata wajibun ini ada tiga maknanya. Satu, kita sempurnakan kekurangan kita. Yang kedua, kita cukup kekurangan kita. Yang ketiga, kita supaya Allah memberikan kecukupan pada kehidupan kita. Makanya ketika kita bisa wajibun ini, rasakan kita sudah dapat paham untuk cukupkan kehidupan kita. Supaya disempurna air ibadah kita, supaya ditambah kekurangan ibadah kita. Itulah doa yang ketiga. Rabbil jirni wal hati wal jibuni yang dapat warfa'ani. Ya Allah, kami memang manusia biasa, tapi kami tidak mau terhina di hadapan-Mu ya Allah. Kami memang ibadahnya biasa, tapi kami ingin ditingkatkan ya Allah derajat kami. Warfa'ani, angkatlah derajat kami ya Allah. Angkatlah kedudukan kami ya Allah. Angkatlah kualitas hidup kami ya Allah. Jangan kau jatuhkan, jangan kau hinakan ya Allah. Irfa, angkat derajat kami. Itu kan penting sekali ibu, penting sekali doa supaya kita diangkat derajat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rabbil jirni wal hati wal jibuni terus Rabbil jirni wal hati wal jibuni wal aqwal sukni wa'ani. Doa yang luar biasa. Wal sukni ya Allah, berikan rizki kepada kami. Ini baru serius ini doa yang akan bersyukur. Ulang begitu tak bersyukur doanya begitu. Doanya harus dihayati, jangan sampai terlewat begitu saja. Walaupun limpahkan rizki kepada kami ya Allah. Rizki itu ada rizki yang bersifat materi, ada rizki yang bersifat non-materi. Tapi maka rizki adalah mana dapat kami segala yang bisa kita nikmati itu dari rizki. Jadi rizki tidak hanya uang, rizki tidak hanya mobil, rizki tidak hanya pakaian bagus, tapi semua yang bisa kita nikmati adalah rizki. Kita bisa sehat rizki, kita bisa berjalan secara benar rizki, kita bisa bernafas rizki, kita bisa makan rizki, kita bisa buang air enak rizki, kita bisa tidur enak rizki. Anak-anak sekolah rizki, bapak muda kecil rizki, semua rizki. Maka kita bisa rizki oleh Allah.
yang berperlawanan